Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Maratu Soliha dengan NIM 20230501030002. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SEMAK. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali materi dari beberapa kelompok yang telah dipresentasikan. Materi pertama yaitu analisis perkembangan keputusan jangka pendek produk aspek. Masuk pada definisi keputusan jangka pendek. Menurut Hansen dan Mowen, keputusan jangka pendek adalah tindakan berskala kecil yang mendukung tujuan jangka panjang. Keputusan ini mencakup pengaturan jadwal produksi, tenaga kerja, bahan baku, dan pengelolaan inventaris. Lanjut, aspek produksi dalam keputusan jangka pendek. Yang pertama, pengendalian kualitas, yaitu menentukan metode produksi dan memastikan produk memenuhi standar kualitas untuk kepuasan pelanggan. Yang kedua, kapasitas produksi, yaitu mengelola jumlah maksimum produk yang dapat dihasilkan dalam periode tertentu dengan penyesuaian mesin dan waktu kerja. Lanjut, tujuan pengambilan keputusan jangka pendek. Yang pertama, meningkatkan laba. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, mendukung strategi jangka panjang. Masuk pada penerapan biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Analisis biaya relevan sangat penting dalam pengambilan keputusan seperti make or buy decisions, yaitu memutuskan apakah akan memproduksi sendiri atau membeli dari pihak lain. Ya, kemudian keep or drop decisions, yaitu menentukan apakah akan melanjutkan atau menghentikan produksi suatu produk. Yang ketiga, special order decisions, yaitu menerima atau menolak pesanan khusus berdasarkan analisis biaya. Kemudian faktor yang mempengaruhi keputusan jangka pendek. Yang pertama, permintaan pasar, yaitu perusahaan harus cepat merespons perubahan permintaan. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia, yaitu ketersediaan tenaga kerja yang terampil mempengaruhi keputusan produksi. Kemudian yang ketiga, teknologi, di mana kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya. Kemudian yang keempat, kebijakan perusahaan, yaitu kebijakan internal harus sejalan dengan keputusan produksi. Baik, kesimpulannya adalah keputusan jangka pendek memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan laba. Perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi dan menerapkan biaya relevan. Baik, kelompok selanjutnya yaitu sistem manajemen biaya dan activity based management. Baik, pengertian sistem ekonomi biaya. Sistem manajemen biaya atau cost management system didefinisikan sebagai suatu kerangka kerja atau kegiatan perusahaan dengan memperhatikan biaya operasional untuk kelangsungan perusahaan agar dapat bertahan di tengah persaingan. Tujuan dari sistem manajemen biaya ini dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama, mengidentifikasi dari biaya aktivitas yang ada. Yang kedua, menentukan efisiensi, efektivitas, serta aktivitas ekonomi. Yang ketiga, penyempurnaan dan kinerja masa depan. Yang keempat, mencapai ketiga tujuan secara bersamaan dalam lingkungan teknologi yang berubah. Kemudian, manfaat manajemen biaya. Yang pertama, sebagai bentuk perencanaan dan pengendalian bisnis. Yang kedua, sebagai upaya peningkatan pelacakan biaya perusahaan. Yang ketiga, mengoptimalkan kinerja daur hidup suatu produk. Yang keempat, sebagai dasar untuk membuat keputusan. Yang kelima, sebagai bentuk manajemen investasi yang lebih efisien. Yang keenam, sebagai alat untuk mengatur kinerja. Kemudian, pengertian Activity Based Management. ABM merupakan suatu konsep yang mengarahkan perhatian pada konsumsi sumber daya terhadap aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan, sehingga untuk dapat mengetahui bagaimana suatu perusahaan menggunakan sumber dayanya, maka terlebih dahulu haruslah dipahami mengenai aktivitas apa sajakah yang telah terjadi di dalam perusahaan tersebut.
Kemudian tujuan ABM, yang pertama meningkatkan nilai produk atau jasa, yang kedua meningkatkan laba, dan yang ketiga menghilangkan pemborosan. Lanjut, penerapan dan tantangan dalam ABM. Penerapan ABM membutuhkan perubahan budaya dan sistem dalam perusahaan. Untuk itu, perusahaan perlu memiliki komitmen yang kuat dari manajemen puncak dan melakukan pelatihan kepada karyawan terkait pentingnya pengelolaan biaya berbasis aktivitas. Sedangkan tantangan dalam penerapan ABM, yang pertama biaya implementasi yang tinggi, yang kedua kesulitan dalam identifikasi aktivitas, dan yang ketiga perubahan budaya organisasi. Baik, kesimpulannya, sistem manajemen biaya dan ABM penting untuk meningkatkan efisiensi dan laba. Perusahaan harus mempertimbangkan penerapan sistem manajemen biaya dan ABM. Baik, lanjut pada kelompok selanjutnya, yaitu standar costing dan pengukuran kinerja manajemen. Baik, pengertian standar costing. Metode akuntansi yang menggunakan biaya standar untuk menentukan harga pokok produksi atau jasa. Tujuannya yaitu untuk membandingkan biaya aktual dengan biaya yang direncanakan untuk mengidentifikasi penyimpangan, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pengendalian biaya dalam perusahaan. Lanjut pada jenis-jenis standar costing. Yang pertama, attainable high atau performance, yaitu menggunakan kinerja yang tinggi untuk mencapai efisiensi biaya di masa depan. Kemudian yang kedua, biaya rata-rata, yaitu digunakan di beberapa perusahaan dengan cara menggunakan biaya waktu rata-rata pada awal implementasi standar costing. Kemudian yang ketiga, standar teoritis, di mana ditetapkan di awal dan menghasilkan perhitungan kasar, sering digunakan dalam jangka waktu relatif lama. Kemudian penentuan harga pokok standar. Yang pertama itu ada faktor penting, di mana ada reliabilitas, akurasi, dan kestabilan. Kemudian yang kedua, komponen biaya, di mana ada standar biaya bahan baku yang terdiri dari standar kualitas bahan baku dan standar harga bahan baku. Kemudian yang ketiga, standar biaya tenaga kerja langsung, merupakan biaya tenaga kerja langsung yang seharusnya terjadi dalam pengolahan satu satuan produk. Kemudian yang keempat, standar biaya overhead pabrik atau BOH, merupakan biaya overhead pabrik yang seharusnya terjadi dalam mengolah satu satuan produk. Yang terakhir, pengukuran kinerja manajemen, di mana pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerja terhadap tujuan dan sasaran, yaitu yang terdiri dari efisiensi penggunaan sumber daya, kualitas atau jasa, dan efektivitas tindakan. Baik, kesimpulannya, standar costing dan pengukuran kinerja manajemen penting untuk meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya. Perusahaan harus mempertimbangkan implementasi standar costing dan pengukuran kinerja manajemen. Baik, kelompok selanjutnya yaitu sistem penganggaran fleksibel dan support activity cost. Baik, pengertian sistem penganggaran fleksibel yaitu metode anggaran yang dapat disesuaikan berdasarkan perubahan volume atau aktivitas, memungkinkan perusahaan untuk menghitung biaya yang diharapkan untuk berbagai tingkat kegiatan. Lanjut, cara kerja penganggaran fleksibel. Yang pertama, identifikasi biaya tetap dan variabel. Yang kedua, menghubungkan volume aktivitas dengan biaya. Yang ketiga, penyesuaian berdasarkan perubahan pendapat. Yang keempat, struktur anggaran dasar, menengah, dan lanjutan. Yang kelima, evaluasi efektivitas. Kemudian ada beberapa komponen sistem penganggaran fleksibel. Yang pertama, biaya tetap, yaitu biaya yang tidak terpengaruh oleh perubahan dalam tingkat aktivitas atau volume produksi. Yang kedua, biaya variabel,
yaitu biaya variabel berubah seiring dengan perubahan volume produksi atau aktivitas. Kemudian yang ketiga, tingkat aktivitas, yaitu merujuk pada jumlah unit yang diproduksi atau dijual dalam periode tertentu. Yang keempat, pengukuran kinerja, yaitu proses pengevaluasian seberapa baik anggaran yang telah disusun sesuai dengan hasil aktual yang dicapai. Yang kelima, model anggaran, di mana model anggaran ini dalam sistem penganggaran fleksibel mencakup beberapa jenis anggaran yang disusun untuk skenario yang berbeda. Lanjut, anggaran fleksibel dengan berbagai pemicu biaya. Yang pertama, pemicu biaya. Yang kedua, analisis varians. Yang ketiga, pengendalian biaya. Yang keempat, menyesuaikan estimasi biaya. Yang kelima, evaluasi kinerja. Dan yang keenam, perencanaan responsif. Baik, kesimpulannya, sistem penganggaran fleksibel dan support activity cost penting untuk meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya. Perusahaan harus mempertimbangkan implementasi sistem penganggaran fleksibel. Baik, pada kelompok selanjutnya yaitu akuntansi pertanggungjawaban dan total quality management atau TQM. Baik, akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi kinerja pusat-pusat pertanggungjawaban dan memudahkan pengendalian atas hasil dari biaya yang menjadi tanggung jawab manajer yang bersangkutan. Kemudian, pengertian total quality management. Pendekatan manajemen berfokus pada kualitas dan partisipasi semua. Tujuannya meningkatkan kualitas dan kepuasan pelanggan. Kemudian, hubungan antara prinsip TQM dan sistem penanggung-jawaban di dalam organisasi. Beberapa prinsip utama TQM yang relevan dengan sistem penanggung-jawaban yaitu yang pertama, keterlibatan karyawan, yang kedua, fokus pada pelanggan, yang ketiga, perbaikan berkelanjutan, dan yang keempat, pendekatan proses. Lanjut, integrasi akuntansi pertanggungjawaban dan TQM. Dengan menggunakan APJ, organisasi dapat memonitor kinerja, mengidentifikasi penyimpangan, dan meningkatkan akuntabilitas. Kemudian strategi TQM, yang pertama peningkatan berkelanjutan, yang kedua keterlibatan karyawan, dan yang ketiga fokus pada pelanggan. Baik, kesimpulannya adalah akuntansi pertanggungjawaban dan TQM penting untuk meningkatkan kinerja dan kualitas organisasi. Perusahaan harus mempertimbangkan implementasi integrasi akuntansi pertanggungjawaban dan TQM. Baik, kelompok selanjutnya yaitu investment center dan transfer pricing. Baik, pengertian dan fungsi investment center. Investment center adalah unit bisnis dalam perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan biaya dan investasi aset. Unit ini memiliki wewenang untuk mengambil keputusan strategis terkait investasi sehingga mendorong efisiensi dan pertumbuhan perusahaan. Lanjut, peran strategis investment center dalam perusahaan. Investment center berperan dalam yang pertama, pengelolaan aset, yaitu mengoptimalkan penggunaan aset agar menghasilkan laba maksimal. Yang kedua, keputusan strategis, yaitu memutuskan investasi jangka panjang seperti proyek baru atau ekspansi pasar. Dan yang ketiga, peningkatan akuntabilitas, yaitu mengukur kinerja divisi secara transparan. Yang keempat, inovasi, yaitu mendorong penggunaan teknologi baru atau pengembangan produk. Dan yang kelima, penyelarasan strategis, yaitu memastikan kebijakan unit sesuai dengan visi perusahaan. Kemudian ada beberapa metode transfer pricing yang umumnya digunakan. Yang pertama, comparable uncontrolled price, yaitu berdasarkan harga pasar yang wajar. Yang kedua, resale price method, yaitu harga jual dikurangi margin laba wajar. Yang ketiga, cost plus pricing, yaitu harga transfer
dari biaya produksi ditambah markup laba. Yang keempat, transactional net margin method, yaitu membandingkan rasio laba bersih antar transaksi. Yang kelima, profit split method, yaitu membagi laba sesuai kontribusi antar unit. Yang keenam, negotiated pricing, yaitu harga ditentukan berdasarkan negosiasi antar divisi. Yang terakhir, dampak transfer pricing terhadap perusahaan. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi sumber daya, yang kedua mengukur kontribusi divisi, dan yang ketiga mendukung pengambilan keputusan strategis, dan yang keempat kepatuhan pajak. Baik, kesimpulannya adalah investment center dan transfer pricing penting untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan. Perusahaan harus mempertimbangkan implementasi investment center dan transfer pricing. Kelompok yang terakhir yaitu hybrid product costing. Baik, pengertian hybrid product costing adalah metode penghitungan biaya yang menggunakan elemen job order costing dan proses costing. Kemudian hybrid product costing juga mengelola biaya produk kompleks dan meningkatkan efisiensi. Kemudian proses penghitungan biaya, di mana biaya bahan baku langsung ditelusuri berdasarkan pesanan, sedangkan biaya tenaga kerja dan overhead dihitung berdasarkan metode proses costing dengan dua pendekatan utama. Yang pertama, rata-rata tertimbang, yaitu menggabungkan produk selesai dan produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian tertentu. Yang kedua, FIFO, first in first out, yaitu memisahkan biaya produk awal periode dan produk yang baru selesai. Ada contoh penerapannya yaitu pada kasus Adidas, yaitu Mi Adidas, di mana menggabungkan kostumisasi pelanggan dengan produksi massal sepatu. Lanjut pada keunggulan hybrid product costing, yaitu mengelola biaya produksi secara efisiensi, kemudian menyesuaikan kebutuhan pasar melalui mass customization. Yang ketiga, mengoptimalkan alokasi biaya, dan implementasi membutuhkan teknologi pendukung atau pemindaian 3 dimensi. Yang kedua itu pelatihan staf akuntansi, dan yang ketiga pengelolaan data yang tepat. Setelah kesimpulannya adalah hybrid product costing meningkatkan efisiensi biaya produksi dengan menggabungkan job order costing dan proses costing. Cocok untuk produksi campuran dan mass customization. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kita hanya manusia di mana tempatnya salah. Sekian, terima kasih. Thank you for watching.